Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rosi Fatmawati dengan NIM 6018210059. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya mengenai peran aleksitimia terhadap agresivitas pada dewasa awal yang terikat pernikahan. Dosen pembimbing satu saya yaitu Maharani Ardi Putri, MSI PSI, dan dosen pembimbing dua saya Anindya Dewi Paramita, SPSI MPSI. Latar belakang penelitian saya dimulai dari fenomena data Komnas Perempuan yang diambil dari Jayani 2020 mengenai kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2018 mencapai 8.764 kasus. Kasus ini paling banyak ditemui di daerah Jawa Barat dan Jawa Timur, di mana masing-masing kasus sebesar 1.459 di Jawa Barat dan 1.455 kasus di Jawa Timur. Lalu pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 atau corona, yang mana kasus KDRT pada masa pandemi tersebut sebanyak 3.220 kasus kekerasan terhadap perempuan, istri maksudnya, diambil dari Komnas Perempuan 2021. Kasus ini menurun dari tahun 2018 karena korban tidak berani melaporkan disebabkan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, di mana masyarakat diwajibkan untuk banyak berdiam diri di rumah selama pandemi COVID-19, sehingga pelaku selama pandemi dekat dengan korban. Lalu, kekerasan merupakan salah satu bentuk kekerasan merupakan perilaku agresif di mana penyebabnya yaitu terjadinya faktor situasi, faktor lingkungan, faktor personal. Lalu sebelumnya ini fenomena yang terjadi dalam rumah tangga, terjadinya kasus yang baru-baru ini terjadi pada artis Hollywood Johnny Depp dan Amber Heard, di mana Amber melakukan KDRT kepada Johnny. Hal ini dibuktikan dengan rekaman dari sesi terapi Amber dan Johnny tersebar bahwa Amber mengakui bahwa selama pernikahan dia melakukan memukul Johnny. Terdapat juga bukti-bukti foto menyatakan Amber melakukan kekerasan rumah tangga kepada Johnny. Hal ini membuktikan bahwa istri tidak selalu menjadi korban kekerasan, namun juga istri tidak selalu menjadi korban kekerasan, tapi istri juga bisa menjadi pelaku dari kekerasan dalam rumah tangga. Terdapat beberapa faktor yang tadi saya sebutkan, bahwa terdapat faktor penyebabnya agresivitas ini, yaitu faktor situasi, faktor lingkungan, dan faktor personal. Namun menurut penelitian selanjutnya, bahwa sebagai tambahan penyebab dari agresivitas terdapat masalah pada dalam fungsi emosional, di mana munculnya agresivitas ini berupa rendahnya kesadaran emosi. Hal ini diambil dari Aeni, Gilpay, Garofol, dan Velotti 2018, Merdeka Kasari dan Cesar 2017, Roberton Dufresne dan Bucks 2012 dalam Cindy dan Amrini 2021. Contohnya ketika individu tiba-tiba memberikan respon terhadap situasi yang mengakibatkan emosi negatif, hal ini disebabkan karena agresivitas melibatkan proses emosional yang terjadi pada individu. Hal ini juga terjadi dalam pernikahan, di mana pernikahan tidak hanya berjalan secara lurus-lurus saja tanpa ada pertengkaran. Dalam pernikahan selalu ada pertengkaran, di mana diperlukan untuk suami dan istri menyalurkan emosi negatifnya dengan stabil. Namun tidak jarang juga individu justru kesulitan mengekspresikan perasaan mereka, bahkan sulit untuk mengenali emosi mereka sendiri, dapat menyebabkan seseorang akan mengalami kebingungan dalam memberikan respon emosi terhadap kejadian yang mereka alami tersebut. Nah, hal ini termasuk ke dalam aleksitimia, di mana aleksitimia ini dijabarkan bahwa kesulitan
individu dalam mengenali kondisi di mana individu kesulitan dalam mengenali, mengidentifikasi, dan mengekspresikan perasaannya sendiri disebut dengan aleksitimia itu. Penelitian sebelumnya juga menyebutkan bahwa individu dengan aleksitimia yang tinggi dapat menggunakan agresi sebagai salah satu untuk mengatasi emosinya. Namun jika dilihat pada dewasa awal, seharusnya pada dewasa awal ini individu sudah tidak menentukan sudah bisa mengekspresikan atau memahami emosinya dengan baik. Namun pada penelitian Lestari 2016, usia 23 tahun memiliki kecenderungan aleksitimia yang paling tinggi, yang mana usia 23 tahun ini merupakan usia pada masa dewasa awal. Komnas Perempuan tahun 2021 juga mendata bahwa usia pelaku KDRT dan korban KDRT paling tinggi itu pada usia 25-40 tahun dengan jumlah pelaku sebanyak 2.283 orang dan jumlah korban sebanyak 2.383 orang. Sehingga memungkinkan kasus kekerasan kebanyakan terjadi pada dewasa awal. Sehingga hal ini bisa berdampak pada munculnya agresivitas pada hubungan pernikahan antara suami dan istri, yang mana jika salah satu pasangan memiliki aleksitimia yang tinggi, maka dari itu cara mereka untuk menyalurkan atau mengekspresikan emosinya melalui perilaku agresivitas. Sehingga untuk menurunkan kasus kekerasan dalam pernikahan, diperlukan penelitian ini cukup penting, karena untuk membuktikan apakah aleksitimia berperan dalam agresivitas yang terjadi pada hubungan pernikahan, lalu perlakuan apa yang timbul dari perilaku agresivitas yang didukung dengan individu dengan mengalami suatu aleksitimia, bagaimana mereka akan apakah mereka akan lebih mempertahankan pasangannya dengan melakukan segala sesuatu yang justru akan membahayakan pasangannya, atau seperti melakukan kekerasan yang lebih lagi, atau sebaliknya akan tetap mempertahankan dengan keputusannya untuk bertahan pada hubungan pernikahan tersebut. Maka berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan, dapat ditarik rumusan masalah. Apakah terdapat peran aleksitimia yang signifikan terhadap agresivitas pada dewasa awal yang terkait pernikahan? Lalu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji peran aleksitimia yang signifikan terhadap agresivitas pada dewasa awal yang terikat pernikahan. Hipotesis satunya, ada peran aleksitimia terhadap agresivitas pada dewasa awal yang terikat pernikahan. H0-nya tidak ada peran aleksitimia terhadap agresivitas pada dewasa awal yang terikat pernikahan. Manfaat dari penelitian ini, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi perkembangan keilmuan psikologi dan memberikan referensi dalam menurunkan tingkat kekerasan Indonesia. Diharapkan juga bagi individu yang mengalami aleksitimia yang tinggi dapat mengurangi kekerasan dan meningkatkan toleransi antar pasangan suami dan istri. Sehingga selain itu, peneliti juga berharap bahwa bisa membuat program penguatan pada pernikahan. DV pada penelitian ini yaitu agresivitas, yang mana didefinisikan adalah dorongan untuk menyakiti orang lain dengan cara mengekspresikan perasaan negatifnya, seperti menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikologis dengan maksud mendapatkan keinginan. Ini diambil dari Bass and Perry 1992. Lalu selain itu, dia juga mengambil dari definisi Allen and Anderson 2017 menyatakan agresivitas sebagai perilaku yang dimaksud untuk membahayakan orang lain yang tidak menginginkan adanya perilaku tersebut. Lalu IV dari penelitian ini yaitu aleksitimia, yang mana
Menurut Thomson 2009, bahwa alexithymia adalah suatu gejala emosional yang tandai dengan ketidakmampuan individu dalam mengenali, mengidentifikasi, serta mengekspresikan perasaannya sendiri. Seseorang dengan alexithymia hanya mengandalkan pada kemampuan berperilaku yang didasarkan pada fakta spesifik. Individu dengan alexithymia dikenal sebagai sosok yang terlalu logis, tidak emosional, tidak memiliki teman karena kurang empati, membuat keputusan pribadi berdasarkan prinsip bukan perasaan. Definisi diambil dari Taylor dan Bagby 2013. Lalu untuk meneliti penelitian ini, kategori penelitian ini yaitu peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana dalam penelitian ini akan diteliti mengenai peran alexithymia terhadap agresivitas pada dewasa awal yang terikat pernikahan. Desain penelitian ini non-eksperimental karena penelitian ini tidak dilakukan manipulasi terhadap variabel yang akan diukur, serta pendekatan penelitian ini menggunakan kuantitatif. Pengambilan data penelitian ini juga dilakukan hanya sekali, di mana berarti menggunakan cross-sectional study design. Populasi yang diambil pada penelitian ini adalah dewasa awal, lalu yang terikat pernikahan. Karakteristik dari penelitian ini yaitu dewasa awal atau yang berusia 19 sampai 40 tahun, di mana data ini usia ini diambil karena pada tahun 2018 kekerasan dalam rumah tangga KDRT kebanyakan terjadi pada dewasa awal serta berdomisili di Jawa Barat, karena pada tahun 2018 kekerasan rumah tangga KDRT paling banyak ditemui di Jawa Barat, sehingga peneliti akan meneliti yang di daerah Jawa Barat atau responden yang berdomisili di Jawa Barat, lalu sedang terikat hubungan pernikahan. Teknik sampling pada penelitian ini yaitu non-probability sampling menggunakan purpose sampling, di mana purpose sampling ini peneliti melakukan ketentuan terhadap karakteristik dari responden penelitian. Lalu target partisipan dari penelitian ini 100 responden dengan minimum sampel 43 responden, di mana 43 responden ini diambil dari software G-Power dengan menggunakan effect size pada penelitian sebelumnya diambil dari Janik, McLean, and Lim 2020. Prosedur pada penelitian ini yaitu tahap persiapan, di mana peneliti mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya dan menentukan populasi dan sampel, dilanjutkan dengan mencari alat ukur yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel. Serta peneliti juga tentu saja melihat menentukan permasalahan penelitian berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan. Peneliti juga melakukan mengukur masing-masing variabel menentukan sampel serta kriterianya, tryout and analisis data penelitian. Lalu menggunakan atau membuat skala dalam GFORM, kemudian disebarkan melalui media sosial untuk mengantisipasi kelemahan dari penelitian menggunakan GFORM, maka peneliti ikut turun ke lapangan dalam proses penelitian. Selain itu, peneliti juga telah membuat kriteria tertentu untuk subjek penelitian. Selain itu, tahapan selanjutnya adalah uji coba, di mana setelah membuat GFORM, maka dilakukan uji coba alat ukur terhadap beberapa partisipan yang memiliki karakteristik yang sama dengan sampel penelitian. Tahap uji coba ini dilakukan pada tanggal yang masih belum ditentukan nantinya untuk melalui aplikasi GFORM yang dapat diakses secara online. Dan data tersebut diuji validitas dan reliabilitasnya menggunakan SPSS statistik 25, versi 25. Lalu tahap pengambilan data, tahap ini dilakukan pengecekan kembali item-item pada kuesioner yang dilanjutkan ke tahap field study, di mana pengambilan data dilakukan pada tanggal yang belum ditentukan juga dengan menggunakan aplikasi GFORM, lalu disebarkan baik secara langsung kepada calon partisipan maupun melalui media sosial seperti Line, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Selanjutnya adalah pengolahan data
dilakukan setelah seluruh data didapatkan, kemudian hasil kuesioner terkumpul, lalu dimasukkan ke dalam SPSS, lalu diolah jawaban untuk mendapatkan jawaban hipotesis pada penelitian ini. Berikut adalah instrumen alat ukur untuk mengukur agresivitas. Saya menggunakan aggression questionnaire EQ dari Bass and Perry, dan untuk mengukur alexitimia ini menggunakan Toronto Alexithymia Scale atau TAS dari Baby et al. 1994. Demikian proposal skripsi yang saya telah presentasikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.